Hello everyone, my name is Syafiq Wedan Harjianto and this is the second project of interpreting. And now I need to interpret 3 video in simultaneous interpreting into Bahasa Indonesia. And now let's get into the first video. What is a nation? Apa yang dimaksud dengan bangsa? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai sebuah konsep politik bermula pada tahun 1882 ketika seorang filsufus dan sejarawan asal Prancis bernama Ernest Renan menerbitkan esai pentingnya yang berjudul Apakah Bangsa Itu? Dalam esai tersebut, Renan menjelaskan bangsa sebagai sebuah solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan atas pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu dan pengorbanan yang siap dilakukan di masa depan. Hal ini menjelaskan mengapa Renan meyakini bahwa jika kita membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak menerima pengorbanan terus-menerus, kita harus menyadari bahwa proses tersebut mutlak melibatkan proses melupakan. Karena ini, bagi Renan, merupakan upaya untuk mewujudkan persatuan nasional, baik atas nama nasionalisme sipil maupun etnis, melibatkan tindakan kekerasan dan proses melupakan yang menyertainya. Berdasarkan konsep awal tentang bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para ahli kemudian merumuskan definisi bangsa yang lebih formal, yaitu komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kombinasi karakteristik bersama seperti bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami melalui batasan bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, serta wilayah. Karena alasan inilah, sebuah bangsa umumnya lebih bermuatan politik secara terbuka dibandingkan kelompok etnis biasa. Bahkan banyak ahli menganggapnya sebagai kelompok etnis yang telah termobilisasi atau terlambangkan secara penuh. Kemudian hari, ilmuwan politik terkemuka Benedict Anderson memandang bangsa sebagai sebuah komunitas terbayang. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik terbayang secara kultural dibayangkan memiliki batasan yang melekat sekaligus berdaulat. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa itu terbayang karena para anggota dari bangsa tertentu tidak akan pernah saling bertemu dengan sebagian besar sesama anggotanya. Namun, dalam benak masing-masing individu tetap hidup bayangan dan akan kebersamaan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena memiliki batas-batas tertentu yang jelas namun terkadang elastis, di mana bangsa lain berada di luar batasan tersebut. Ketiga, bangsa dibayangkan berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir pada era ketika gerakan pencerahan dan revolusi sedang menghancurkan legitimasi kekuasaan dinasti hierarkis tradisional yang diklaim diatur oleh hukum ilahi. Yang terakhir, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena tanpa memandang kesenjangan dan eksploitasi nyata yang mungkin terjadi di dalamnya, bangsa tetap dihayati sebagai sebuah ikatan persahabatan horizontal yang mendalam. And that's for the first video. Now let's just get into the second video. And now let's get into the second video. It's about syntax. Sintaks adalah aturan bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaks spesifik yang memberitahu pembicara dan pendengar bagaimana dari kalimat yang muncul terlebih dahulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah panduan yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dipahami dan kohoren. Berhati-hatilah agar tidak tertukar antara sintaks atau semantik dengan diksi ketika membentuknya tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi, mari kita uraikan definisi-definisi ini. Sintaks, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata yang dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata spesifik yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan fokus pada sintaks untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang sudah pasti untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu, kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO, subject, verb, dan object. Seperti dalam The boy looks outside the window. Di dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek boy, verb looks, dan objek outside.
Gambar ini adalah pohon sintaks, tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menjumpai pohon sintaks, tetapi mengetahui cara menggambar cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut diuraikan ke dalam bagian-bagiannya, verb, nomina, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa nomina, frasa preposisi, dan frasa verba. Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur kata urutan kata. Bahasa lain memiliki urutan kata yang bervariasi dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaks mereka. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaks ini, subjeknya adalah cat, verbnya adalah set, dan objeknya adalah mat. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk mana sintaks dapat dituliskan. Diagram ini mengambil kalimat the dog loved the girl dan menguraikannya menjadi artikel, nomina, verb, frasa nomina, dan frasa verb. Sama seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah dog, verbnya adalah love, dan objeknya adalah girl. Sekali lagi, pohon sintaks bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan digunakan untuk lebih memahami struktur sebuah kalimat dan untuk menunjukkan tujuan dari setiap bagian dalam kalimat tersebut. Kegunaan tambahan dalam sintaks adalah setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat. Kalimat itu dapat didekodakan dengan memetakannya seperti contoh di atas. Sebagai contoh, jika Anda mendengar kalimat yang bahasa asing seperti urutan VSO atau urutan lainnya, membuat pohon sintaks untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun kata-kata dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang sedang dikatakan. Mari kita tinjau kembali. 1. Sintaks adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diekspresikan dari kata-kata digunakan. 4. Pohon sintaks adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta bagaimana fungsinya di dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk tutorial sintaks ini. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, silakan lihat bagian lain dari video kami untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa di lain waktu. And that's for the second video. And now this is the third video. This is about coronavirus. Now let's just start. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan memburu sumber virus baru yang mematikan di pegunungan tertinggi Gua Pulau Sulawesi di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar Gua Sitau. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah sekelompok virus yang diselimuti oleh duri-duri protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan coronavirus yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 coronavirus pada manusia, 4 diantara menyebabkan batuk pilek, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan, dan 2 jenis menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Jenis ke-7 yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri dari keduanya. Virus ini menyebar dan mudah dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang yang terinfeksi batuk, percikan cairan yang mengandung virus akan menyebar keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika percikan tersebut mengenai hidung atau mulut mereka. Karena virus menular paling baik di ruang tertutup dan di mana orang saling berdekatan. Cuaca dingin menjaga selubung halusnya agar tidak mengering, sehingga memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama ada. Namun karena belum ada orang tervirus baru, ia memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, duri protein menancap dalam sel dan menyatu dengannya, sehingga memungkinkan virus membajak organel sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronavirus menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit, yang berarti
berarti mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat pada inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang kode genetik, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi, coronavirus RNA bereplikasi memungkinkan terjadi kesalahan disebut mutasi jauh lebih besar. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya bagi virus, tetapi beberapa mutasi membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Begitu berada pada manusia, virus tersebut masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dan galau varian dari virus lain. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan dari kebanyakan virus RNA. Mereka adalah salah satu yang terbesar, yang berarti mereka memiliki gen paling banyak. Hal itu menciptakan yang lebih banyak peluang untuk mutasi yang merugikan. Untuk menangkap risiko ini, coronavirus memiliki fitur enzim yang menerima kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Ini membuat coronavirus jauh lebih stabil dan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melumpuhkan mereka. Setelah terjadi infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya dengan lebih cepat. Jika mereka menginfeksi kita lagi sehingga tidak membuat kita sakit, mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan oleh karena itu lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena obat dan vaksin tersebut dirancang sangat spesifik untuk virus tertentu. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi dengan cepat sehingga varian baru bermunculan. Tingkat mutasi coronavirus lebih cepat, berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama kita infeksi, oleh karena itu melindungi kita dengan lebih baik. Namun kita belum tahu berapa lama tubuh kita tetap akan kebal terhadap coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin setuju untuk coronavirus. Karena kita belum fokus untuk mengobati jenis yang menyebabkan batuk pilek biasa, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Seiring kita terus merambah habitat ke hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa coronavirus baru yang melompat ke manusia tidak dapat dihindarkan. Namun jika kita menyelidiki hal-hal yang diketahui ini, dampaknya tidak harus menghancurkan. Siswa dan guru di seluruh dunia telah melakukan bagian mereka untuk membantu memperlambat penyebaran COVID-19 dengan tetap di dalam rumah. Namun bagaimana dengan upacara kelulusan mereka? Pelajari lebih lanjut tentang kampanye Global TED untuk merayakan dan mengangkat harapan serta ide-ide seluruh generasi. Ikut serta dalam TED.com/graduation. And that's for the video for simultaneous interpreting, and thank you for watching.